ini menjadi suatu deklarasi kami Tuhan. Dalam pengikutan kami kepadamu. Dalam perjalanan kami melewati apapun. Biar pujian ini menjadi suatu deklarasi dalam hidup kami untuk mencapai puncak destiny kami. Kami tidak akan menyerah, never give up, seperti yang Engkau sudah berikan. Tidak ada sesuatu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Pak Daniel Tuhan, untuk menaruh akan kata-kata ini di tempat ini. Karena perjuangan di tempat ini bukannya suatu perjuangan yang ringan. Tapi kalau Engkau memberikan ini kepada Pak Daniel Tuhan, kami tahu, mengingatkan kami terus, kami tidak akan menyerah dalam apapun juga. Dalam menghadapi apapun juga saat ini ya Tuhan. Dalam dunia ini kami mau belajar terus, tidak ada suatu kata menyerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau tahu hati daripada setiap anak-anak-Mu yang datang pada malam ini. Banyak pergumulan yang didapat, banyak pergumulan yang ada, banyak pergumulan yang ada dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini benar-benar memberikan suatu kekuatan buat hidup kami untuk tetap bertahan dalam menghadapi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama amin. Silakan duduk saudara, selamat malam. Pujian tadi benar-benar saya merasakan Tuhan luar biasa banget. Ini dibutuhkan oleh saudara semuanya untuk saat-saat ini ya. Hanya kita harus selalu berjalan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk mencapai puncak destiny. Saudara, kita tahu bahwa masa saat-saat ini adalah suatu masa-masa yang benar-benar membutuhkan yang dinamakan survive ya. Bertahan hidup. Memang kalau kita lihat akan apa yang terjadi di dunia ya, di dunia luar, di luar Indonesia, kita tahu banyak hal yang terjadi, berita-berita yang terjadi, yang kita dengar ya. Saudara yang tinggal di Bandung ini juga, saudara juga harus waspada dan hati-hati. Karena banyak prediksi yang bakal terjadi di kota Bandung. Jadi kita tahu, tapi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengatakan survive. Tetap bertahan hidup. Nah, hari ini saya mau sampaikan sesuatu pertanyaan yang saudara coba gak usah dijawab, karena biasanya orang-orang kalau ditanya, ayo jawab, pada malu ya. Cuman jawab dalam hati saja ya. Nah, survive itu adalah bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu ada dua. Lebih gampang mana? Ini pertanyaannya adalah, lebih gampang mana bertahan hidup di dalam kelimpahan atau bertahan hidup dalam kesukaran? Nah, ini pertanyaan yang perlu saudara pikirkan dan dijawab dalam hati saja ya. Lalu ada orang mengatakan, ya mending bertahan di dalam kelimpahan. Soalnya kalau dalam kelimpahan itu kan kita gak pikir apa-apa. Namanya juga kelimpahan. Semua yang kita rindukan bisa, apapun yang jadi angan-angan kita, ya lebih enak begitu. Lalu kita bisa bertahan. Lebih enak itu daripada bertahan di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, di dalam padang gurun,
harus bertahan hidup. Lalu ada orang mengatakan begini, ya kalau dalam keadaan kesukaran bertahan, itu berarti kita bisa menang. Tapi kalau bertahan dalam kelimpahan, apa itu namanya menang? Nah, ini hal-hal yang banyak terjadi, dialog-dialog yang ada. Tapi kalau saya mau katakan, enak mana bertahan hidup dalam kelimpahan atau bertahan hidup dalam kesukaran? Jawaban saya adalah dua-duanya susah. Dua-duanya susah karena apa? Dua-duanya nggak ada jaminan. Apakah aku bisa bertahan pada saat Tuhan memberikan aku kelimpahan? Belum tentu. Apakah aku bisa bertahan pada saat Tuhan izinkan aku mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan saya? Belum tentu. Jadi dua-duanya tidak ada ketentuan yang pasti. Nah, hari ini saudara, hari ini saya ajar saudara, bagaimana kita bisa bertahan sekalipun Tuhan izinkan kita masuk di dalam suatu lembah yang dalam. Bagaimana saudara bisa bertahan pada waktu masanya Tuhan akan membukakan dengan kunci kelami menjadi orang-orang pilihan yang dibedakan. Dan saudara tetap dapat bertahan dan menikmati semuanya. Hari ini kita akan belajar saudara. Supaya apa? Supaya mengerti. Pada masa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, kita tetap bisa bertahan. Karena tidak selalu Tuhan izinkan dan membiarkan kita di padang gurun. Saudara kalau tahu apa yang dihadapi oleh Ayub, saudara, pada waktu saya ini banyak pas pembacaan Alkitab tentang Ayub, sampai tak baca bolak-balik. Lalu saya tuh mikir begini, apa sih sebetulnya tujuannya Tuhan nih membuat Ayub sampai seperti itu tuh kenapa? Dan aneh gitu loh, aneh, Tuhan itu kok aneh gitu. Lalu saya tuh merasakan, kenapa kitab harus ditulis? Suatu contoh, dia bisa bertahan pada masa masuk dalam masa-masa kesukaran. Di padang gurun, rasa-rasanya saya merasakan begini. Rasa-rasanya penderitaan daripada Ayub, ya, itu kayaknya kok saya belum pernah dengar atau membaca buku selain di Alkitab ya, atau kesaksian yang punya penderitaan seperti Ayub loh, ya. Diberkati Tuhan luar biasa dan dikatakan pada masa-masa dia diberkati Tuhan luar biasa, dikatakan dia tidak berbuat dosa loh. Dia dapat bertahan di dalam masa kelimpahan. Ya. Dikatakan pada masa anak-anaknya selesai dia berpesta-pesta, besoknya Ayub itu datang kepada Tuhan. Tuhan, mungkin anakku sudah berbuat dosa, ampuni Tuhan. Luar biasa kan? Dia bisa bertahan pada masa dia itu hidup dalam kelimpahan. Itu Ayub. Diberkati Tuhan, tapi dia tidak berbuat dosa. Yang mengatakan dia itu tulus dan tidak berbuat dosa dan menyenangkan hati Tuhan, itu bukan manusia loh. Coba saudara kalau baca, pada waktu Tuhan itu berhadapan dengan si iblis, apa yang dikatakan? Kamu lagi kemana? Jalan-jalan Tuhan, kata si iblis. Kamu lihat hambaku Ayub, tidak ada orang seperti dia. Jadi yang ngomong itu Tuhan, bukan manusia. Jadi menurut penilaian Tuhan, dia tuh luar biasa banget. Nah, lalu ya coba aja kalau dia dalam keadaan susah. Saudara tahu penderitaannya Ayub. Saya tuh aduh Tuhan, penderitaannya kok sampai seperti itu. Dalam jangka waktu 1 hari.
langsung jadi miskin. Rasanya sih saya belum pernah lihat ya, ada dalam jangka waktu 1 hari langsung jadi miskin. Itu namanya Ayub. Dikatakan dalam Alkitab, ada orang datang, Tuhan, tiba-tiba ada yang begini, ada serangan, semua domba-domba, kambing, lembu apa diambil. Tuhan, tiba-tiba ada api dari langit membunuh semuanya, mati semua. Tuhan, itu anak-anak Tuhan lagi pada pesta, tiba-tiba angin keras ambruk, anaknya Tuhan mati semua. Itu dalam 1 hari. Saudara bisa bayangkan, dalam beberapa tahun dia dapat bertahan di dalam kelimpahan. Dalam 1 hari dia mengalami menjadi orang yang sangat-sangat miskin. Bukan itu saja, serangan istrinya. Kamu mati aja, kutuki alam, gak perlu hidup. Dia tetap mengatakan dia tidak berbuat dosa. Sampai seluruh badannya dikatakan gak ada yang utuh. Dalam penderitaan yang sangat luar biasa, itu dikatakan di titik terendah, paling rendah. Tapi dikatakan dia tetap tidak mengutuki Tuhannya. Dia mengeluh tapi tidak mengutuki Tuhannya. Saudara, ini yang dinamakan di mana letak rahasianya. Di mana letak rahasianya? Dalam masa yang sampai di titik terendah, tetap memilih Tuhan. Pada masa Tuhan angkat kita tinggi-tinggi, pada masa-masa yang dinamakan masa mendapatkan kunci kelimpahan, semua yang dikerjakan menjadi berhasil dalam relatif singkat, membumbung tinggi dan tidak jatuh. Tapi berapa banyak tidak kuat, saudara, nggak kuat. Kita akan baca sama-sama ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi yang selamat, artinya selamat itu tetap bertahan dalam menghadapi apapun kalau sampai masa kesudahan. Jadi dikatakan kamu bisa dikatakan kamu berhasil kalau sampai garis finish. Kalau dikatakan dari sini ke sini menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah, itu tidak. Harus sampai puncaknya dan kau akan mengalami kemenangan. Nanti dikatakan selamat seperti yang dialami oleh Ayub. Akhir daripada semuanya Tuhan katakan, aku kembalikan 2 kali lipat. Bagaimana saudara dan saya bisa mencapai double porsi? Kita belajar hari ini ya. Hati-hati, hati-hati jangan kepleset. Kita belajar bagaimana hari ini kita belajar tentang yang dinamakan Salomo. Ya. Saudara, kalau saudara lihat kehidupan Salomo ya, semua tahulah cerita Salomo itu, tahu dia anaknya Daud ya. Tapi saya ingin sampaikan, biasanya orang itu harus tahu dari mana dia diambil. Hal yang pertama ya, supaya saudara tidak jatuh dalam masa Tuhan angkat engkau tinggi-tinggi, harus tahu dari mana engkau diambil. Nah, coba kita lihat
Salomo itu dari mana dia diambil? Saudara, kita tahu harusnya yang jadi raja adalah anak pertama, yaitu Amnon. Amnon itu anak pertama dari Daud. Jadi sebetulnya yang jadi raja itu harusnya Amnon. Ya. Tapi Amnon dibunuh sama Absalom. Jadi otomatis kedudukan raja sebagai putra mahkota Israel dan Yehuda tidak jatuh kepada Amnon. Tidak jatuh kepada anaknya Amnon, enggak. Karena apa? Karena Raja Daud masih hidup. Lalu anak yang kedua sesudah Amnon, siapa yang jadi putra mahkota? Adalah Absalom. Ya. Absalom dikatakan dia berontak sama papanya, ya semua tahu ceritanya kan. Lalu terjadi peperangan antara Daud dan Absalom. Dia mati kesangkut sama pohon-pohon di dalam hutan, dalam peperangan, mati langsung sekalian dibunuh sama Yoab. Mati. Nah, jadi raja yang seharusnya jatuh kepada Absalom itu tidak kejadian karena dia mati. Jadi harusnya siapa yang menjadi raja? Adonia. Ini anak yang ketiga. Harusnya Amnon tidak jadi karena mati. Absalom tidak jadi karena mati. Harusnya siapa? Adonia. Adonia yang harus jadi raja. Kenapa jadinya Salomo yang jadi raja? Anugerah Tuhan kalau Salomo itu jadi raja. Jadi saya mau belajar mengajar kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ya, diangkat tinggi-tinggi yang sebetulnya bukan hak saudara. Saudara harus tahu itu anugerah. Sebetulnya saudara dan saya ini sebenarnya tidak ada harapan masuk surga, saudara, betul. Siapa sih yang gak pernah berbuat dosa? Gak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena karya terbesar dari Yesus Kristus Tuhan, saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara dapatkan anugerah yang sebenarnya masuk neraka dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu anugerah tanpa bayar, saudara. Ya, gratis, benar. Itu anugerah. Jadi jangan sia-siakan penebusan Yesus Kristus atas hidup saudara. Nah, sekarang kita kembali. Ya. Kenapa bisa Salomo? Kita akan baca sama-sama. Memang tidak ada di PTT ya. Cuma tolong kalau bisa ditayangkan ya dari multimedia. Tolong tayangkan. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Ini perkataan Adonia kepada Batseba. Batseba itu mamahnya Salomo, ya, yang menikah dengan Daud bekas istri Uria. Nah, saat itu Salomo sudah jadi raja. Nah, ini perkataan daripada Adonia. Dia katakan begini. Lalu katanya, engkau sendiri tahu. Dia ngomong sama Batseba, ya, mamahnya Salomo. Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Saudara tahu kan? Karena dia ngomong, sebetulnya yang jadi raja tuh aku loh. Karena apa? Karena aku anak ketiga. Jadi yang berhak atas raja sesudah Absalom, aku yang harus jadi raja. Dia ngomong sama Batseba. Ya.
Dia katakan, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Seluruh Israel, dia katakan, mengharapkan dia jadi raja. Kenapa? Kenapa seluruh Israel mengharapkan tidak Salomo yang jadi raja, tetapi Adonia? Kenapa? Karena menurut peraturan raja-raja Israel, menurut keterangan dan menurut peraturan raja-raja Israel, itu yang harus jadi raja adalah Adonia. Jadi seluruh Israel setuju kalau Adonia jadi raja, ya, jelas ya. Lalu dikatakan, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Adonia tuh ngakui, bener kan saya yang jadi raja, tapi ternyata adikku Salomo yang jadi raja. Kalau dipikir-pikir, ya, mamaku, kata Adonia, sama kamu Batseba jauh atuh. Kamu bekas istrinya Uria. Mamahku benar-benar jadi istrinya papaku. Jadi harusnya aku yang lebih berat. Tetapi karena Tuhan menghendaki adikku jadi raja, ya sudahlah, aku ngalah. Aku sudah gak bisa apa-apa. Ini keputusan Tuhan. Dan pada waktu pengangkatan, papa masih hidup. Jadi aku sudah gak bisa apa-apa. Saudara tahu ya, dari sini sebetulnya Salomo sadar dari mana dia diambil. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sadar dari mana kita diambil. Salomo waktu pertama kali ya, dia itu diangkat jadi raja, dia sadar dari mana aku diambil. Maka pada waktu dia diangkat, pada waktu dia ada di dalam bait Allah, begitu bait Allah sudah jadi, apa yang diminta? Tuhan, aku ini apa? Sebetulnya aku gak berhak jadi raja, tapi aku ini masih muda. Tiba-tiba aku diangkat oleh karena Engkau yang mengangkat aku. Kalau rakyat sih pengennya Adonia yang diangkat loh Tuhan, tapi oleh karena Engkau membuat aku diangkat. Aduh Tuhan, aku gak minta apa-apa. Aku hanya minta hikmat dan kebijaksanaan supaya aku bisa memimpin akan bangsa yang besar ini Tuhan. Bagus. Awal pertama kali Salomo hebat. Salomo bagus. Hatinya lurus di hadapan Tuhan. Luar biasa. Sampai apa yang kita baca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 2 dikatakan begini. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Jadi Tuhan sampai menampakkan diri kepada dua kali kepada Salomo. Karena hatinya baik, anaknya baik, mengerti dari mana dia diambil. Oke. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan itu untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Senang Tuhannya. Aduh, aku dapat orang seperti Salomo. Rendah hati, mengerti dari mana dia diambil. Dia gak minta macam-macam, mintanya cuma supaya punya hikmat, marifat, kebijaksanaan.
luar biasa. Dia melakukan pembangunan rumah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Senang Tuhannya, senang sekali. Senang sekali. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Sampai dijanjikan, aku akan ada namaku di tempat itu sepanjang masa. Digenapi enggak? Enggak tuh. Sekarang Bait Allah jadi apa? Hancur semuanya. Semua kekayaan, semua apa yang ada dibawa ke Babel semua. Kok bisa? Kenapa janji Tuhan tidak digenapkan? Ini janji Tuhan sendiri loh. Diteruskan ya. Mengenai engkau, ini mengenai Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, dengan benar. Nih lihat, tulus hati, benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kenapa enggak digenapi? Begitu selesai dia langsung pecah jadi dua, Rehabiam dan Yerobeam. Pecah, hancur habis sampai sekarang. Kenapa? Kenapa? Awalnya adalah ketidaktaatan. Kehancuran pertama kali ada pada Salomo. Ya. Sebenarnya Salomo itu sangat dikasih oleh Tuhan. Diangkat sangat tinggi. Luar biasa loh. Salomo itu benar-benar kalau dia bisa bertahan di tempat kelimpahan, dunia nggak seperti sekarang saat ini. Ya. Coba kita baca 2 Tawaris 9 ayat 22. Ya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kenapa ini terjadi? Karena dia dalam jalan lurus di hadapan Tuhan. Begitu dia jadi raja, dia begitu rendah hati, dia tahu siapa dirinya, dia benar-benar mengerti dari mana dia diambil, terus taat sama Tuhan, terus diberkati. Selama dia taat sama Tuhan, selama dia melakukan apa yang Tuhan mau, diberkati bukannya turun tapi terus naik sampai di puncak. Sampai dikatakan di dalam 2 Tawaris 9 ayat 22, tidak ada raja di bumi yang mempunyai kekayaan dan hikmat seperti Raja Salomo. Sudah tidak ada lagi ya. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara bayangkan, mau tahu ya kekayaannya? Baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ya, ini loh kekayaannya ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dikatakan, adapun emas yang datang kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya, 666 talenta. Ya. 1 talenta itu 34 kilo. Kalau dikali 666 kurang lebih 22 ton setiap tahun. Siapa yang punya emas di sini 1 ton? Siapa yang punya deh? Salomo punyanya kekayaan 22
ton setiap tahun. Dia memerintah kurang lebih 40 tahun. Ayo, berapa ton emasnya? Dia itu karena taat sama Tuhan, terus diberkati, tambah lama, tambah kaya, tambah lama, tambah kaya. Saya mau berdoa kepada Tuhan untuk semuanya. Ingat ya, selama kita taat sama Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tetap janji, aku akan bawa engkau naik menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Sekalipun dunia saat ini gonjang ganjing, mau apa saja, mau ada musibah apa saja, mau resesi apa saja, mau harga emas naik membumbung tinggi, harga perak jadi mulai naik dan sebagainya. Ini sekarang lagi ribut, orang itu beli perak katanya begini dan sebagainya. Ribut, dunia ribut, mau goncang gancing pun. Saudara, firman Tuhan katakan, selama engkau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan bagianmu, menyenangkan hati Tuhan, percaya engkau tidak akan ditinggalkan. Amin. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan diberkati dalam segala perkara. Pasti itu. Kenapa? Karena menyenangkan hati Tuhan. Ya. Coba bayangkan, saudara bayangkan, 1 tahun 22 ton, 2 tahun 44 ton, 3 tahun berapa, 5 tahun berapa, 10 tahun. Emasnya ditaruh di mana ya itu ya? Kayaknya seperti apa? Terlalu amat kaya. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo itu dari emas. Dan segala barang di rumah hutan Libanon itu istananya Salomo ya. Itu dari emas murni, tidak ada yang dari perak. Sebab perak pada zaman Salomo tidak ada harganya. Coba. Dikatakan perak tidak ada harganya, nggak seperti zaman sekarang. Perak sekarang ada harganya, naik terus. Yang namanya harga perak sekarang. Beberapa hari yang lalu ada saudara yang mengatakan begini, ini perak bakal mahal loh Bunda. Sekarang sudah tidak ada orang jual perak. Jadi saya bilang, iya itu begini. Kalau Ibu Nani gimana? Saya sih santai aja, saya bilang. Ibu Nani mau beli perak nggak? Enggak. Kenapa nggak mau beli perak? Ya perak itu belinya pakai apa? Bilang. Saya tidak mau terganggu dan digoncangkan dengan apa yang diberitakan saat ini. Satu hal, duduk diam di Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Diberkati kok. Saudara akan dibedakan. Lah, sebegitu luar biasanya, tapi apa yang terjadi? Salomo kepleset. Salomo kepleset. Dalam masa kelimpahan dia kepleset. Karena apa? Semua orang itu pengen jadi istrinya Salomo. Raja-raja di mana-mana ngomong, mau nggak tak kasih ini anakku. Dan yang dikasih bukannya jelek-jelek, cuantik. Bukan cantik, cuantik. Gak apa-apa, tak jadikan selir gak apa-apa. Yang penting kamu jadi mantuku. Wah, semua orang pengen jadi mantunya, pengen
jadikan Salomo mantu. Karena apa? Luar biasa banget. Hikmatnya, semuanya. Tapi saya tidak tahu ganteng atau tidak, saya nggak tahu. Karena di dalam Alkitab tidak pernah digambarkan Salomo ganteng gitu, nggak pernah. Kalau Daud kan dikatakan imut-imut, mukanya begini-begini gitu ya. Tapi Salomo nggak pernah loh dikatakan dia cakep dan sebagainya. Ya, jadi saya juga, dan saya tidak pernah ditunjukin Salomo sama Tuhan, jadi nggak tahu rupanya kayak apa. Tapi semua mau. Zaman sekarang kan yang penting sugih lah, muka sih nggak apa-apa, gitu ya. Semua pengen jadi istrinya Salomo. Ratu Seba pun pengen jadi istrinya Salomo. Semua kepengen, saudara. Akhirnya apa? Jatuh. Hati-hati. Dalam masa-masa kamu kelimpahan, hati-hati. Kita harus tahu dari mana saudara diambil. Ya. Kalau bukan anugerah, gak mungkin Salomo bisa jadi raja. Lupa dia, lupa. Kalau sebetulnya bukan dia yang jadi raja. Lupa, saudara. Nah, yang lupa itulah bisa kepleset. Ya. Hati-hati. Suatu waktu Tuhan akan bawa saudara dan saya naik ke puncak yang tinggi. Dan hari ini Tuhan peringatkan, kau harus dapat bertahan pada masa engkau ada di atas, supaya bisa memberi makan dunia. Kenapa Yusuf bisa memberi makan dunia? Karena dia benar pada masa dia di puncak kelimpahan, dia tetap tahu dari mana dia diambil. Sampai pada suatu saat, kalau kita lihat di dalam pasal ayat yang ke-13, Salomo mengatakan begini. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di dalam pengkhotbah ini adalah karyanya Salomo. Sesudah dia tua, dikatakan semua istri, gundiknya, selirnya, yang apapun yang dinamakan apapun, membawa dia jauh dari Tuhan. Tapi pada masa detik-detik terakhir, puji Tuhan dia bertobat. Puji Tuhan Salomo itu bertobat. Sehingga dia dalam pengkhotbah yang kedua, pasal 12 ayat 13, ini kata-kata terakhirnya. Dia katakan, takutlah akan Allah. Karena dia tahu, aku kepleset karena aku tidak takut akan Allah. Salomo tahu, kenapa aku bisa kepleset? Karena aku tidak takut akan Allah. Apa maksudnya tidak takut akan Allah? Kurang menghormati dan tidak menghormati Allah. Dia tidak sadar dari mana dia diambil. Dia harusnya sadar, aku ini apa, dan aku diberkati Tuhan. Aku diangkat sampai seperti ini bukan karena karyaku. Aku jadi raja karena anugerah. Makanya dia katakan, takutlah akan Allah. Ini hal yang pertama. Sebenarnya dia harus bisa nyontoh akan siapa? Akan ayahnya. Kalau ayahnya, Tuhan sendiri mengatakan, kita lihat dalam Kisah 13 ayat 22 dikatakan begini. Setelah Tuhan menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Allah katakan kepada tentang Daud. Pada Daud anak Isai
itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Salomo nggak dikatakan seperti itu. Salomo cuma dikatakan, kalau engkau mau melakukan bagianmu, setia, lakukan apa yang Tuhan mau, aku akan berkati engkau. Tapi kalau Daud itu dari dalam hatinya sudah punya hati yang mencintai Tuhan. Saudara, beda ya. Orang yang dahulunya tidak apa-apa lalu diangkat, itu seperti Salomo. Saudara, mungkin ada orang yang merasakan, ya wis lah, ikut Tuhan lah, wong memang aku diangkat, dulu aku apa, sekarang begini, ya sudah. Itu bisa jatuh dan kepleset. Tapi kalau dari dalam hatinya seperti Daud, sampai terakhir dia tidak menyakitkan hati Tuhannya. Sampai di puncak yang tertinggi, sampai dia mati, dia tidak menyakitkan hati Tuhan. Sekalipun pernah jatuh, ya jatuhlah bersama Batseba aja jatuh kayak begitu. Tapi cepat dia bertobat. Saudara, saya berdoa, ayo kita dalam masa-masa saat ini, kita di hadapan kita bukan tambah lama, tambah baik, tambah berat. Tapi janji Tuhan, saudara dan saya akan dibedakan. Saudara dan saya tidak akan mengalami perkara yang tidak baik. Sungguh, asalkan saudara harus sadar dari mana saudara diambil. Mungkin saudara tidak dikatakan seperti Daud, hatinya baik. Mungkin seperti Salomo, awal pertama kali ya karena anugerah, nggak apa-apa. Tapi hari ini ada pesan Tuhan, jangan sekali-kali meninggalkan akan firman Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan dari mana saudara diambil. Harus apa? Dikatakan takutlah akan Allah. Sepasang mata yang melihat apa yang kita perbuat, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bisa aku lakukan dan mana yang tidak bisa aku lakukan. Saudara, kalau saudara lihat saat-saat ini ya, saya tadi di jalan pas melihat presiden kita lagi gini, saya kaget, dia bilang, ternyata kekayaan Indonesia kok bertriliun-triliun begini. Ditaruh di mana aja itu? Kok orang-orang di sini gak nyadar ya? Sampai seperti itu. Karena masing-masing ingin buat aku, buat aku, buat aku, buat aku. Kita berdoa untuk bangsa ini. Dengan segala sesuatu yang terjadi, siapa tahu bisa bayar utangnya. Sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Dan saudara harus jadi salah satunya menjadi penyalur daripada lumbung pangan dunia. Tuhan akan mempercayakan kepada saudara nantinya. Ya. Apa yang pernah dipercayakan kepada orang-orang yang tidak tanggung jawab, firman Tuhan katakan akan terjadi shifting. Apa artinya shifting? Perpindahan kekayaan, perpindahan daripada jabatan. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Itu terlalu mudah buat saudara dan saya menerima shifting dari yang lain. Menerima apa? Perpindahan. Dulu punyanya si A, sekarang jadi milik saya. Gak ada yang mustahil. Siapkan dirimu untuk dapat dipercaya. Bertahan dalam masa apapun. Kedua, dikatakan harus berpegang tetap pada perintahnya, pada janjinya. Salomo
tidak berpegang pada janjinya Tuhan. Karena apa? Karena dia melanggar akan apa perintahnya. Tapi coba bayangkan, saya sungguh kadang-kadang dalam masa-masa kesukaran, saudara. Dalam masa-masa pergumulan yang sangat berat dalam hidup saya. Pada masa-masa saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada masa-masa semua gelap dan saya tidak tahu Tuhan jalannya kemana. Ini yang saya pegang. Berpegang pada janji Tuhan. Coba kita lihat Roma 4 ayat 18 tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunan. Punya anak aja ndak pada masa itu Abraham. Bertahun-tahun janjinya seolah-olah gelap. Sampai pada titik yang terakhir dinamakan Sarah sudah mati haid. Itu sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Sudah tidak mungkin ada harapan lagi. Tapi dikatakan tetap percaya. Roma 4 ayat 19 sampai 21 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malahan ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara, pada masa-masa dalam keadaan sampai di titik yang terendah, Roma 4 ayat 19-21, biar kamu deklarasikan. Karena ini seringkali saya deklarasikan pada masa-masa saya mengalami titik terendah, saudara. Salah satunya pada masa tahun 2007. Pada waktu tahun 2007 benar 2007. Saat itu Gracia ini sedang diserang oleh saudara sepupu kita. Ya. Dan masa itu rasanya habis, saudara. Sudah tidak mungkin lagi kita bisa pakai gedung Gracia. Pada waktu diserang itu ornamen-ornamen dicopotin, saudara. Saya sampai nangis, aduh Tuhan, ini nanti jadi bagaimana? Gitu. Ya. Saat dia mau naik ke mimbar, saya bilang jangan naik. Kamu akan mati kalau kamu naik. Saya bilang gak berani. Itu waktu itu dia mau ngobrak-ngabrik semua alat-alat musik. Saya bilang jangan naik. Kalau kamu naik kamu akan mati. Gak berani mereka naik. Saya bilang Tuhan ini tempat kudus. Lalu udahlah kacau. Tapi ada beberapa yang masih tetap kita berdoa terus. Ada yang tidak takut, tapi ada yang takut. Ini yang tidak takut, orang-orang militan saya. Ya. Doa, kita bikin doa jam 4 pagi. Selesai doa jam 5:30, jam 6. Sudah digerebek jam 6 pagi. Saya bilang, itu manusia bisa tahu kita doa dari mana? Aneh.
kesakitannya sampai terjadi baku hantam. Pokoknya dia katakan, ini tempat akan kita pakai. Dia ngomong begitu. Secara manusia saya sudah tidak punya pengharapan. Sudah betul-betul duduk sampai di titik terendah. Tapi setiap saya berdoa, saya ucapkan perkataan ini. Saya bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Tuhan, tapi aku percayakan janji-Mu. Karena pada saat gedung ini pertama kali diresmikan, kita 6 hamba Tuhan saat itu masih komplit dan ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan ada 2. 1, gedung ini akan terus dipakai sampai aku datang. Itu pesannya, 1. Kedua, kota ini akan menjadi kota penutup sebelum Tuhan datang. Ketiga, dari tempat ini akan keluar pelita-pelita sampai ke ujung bumi, menerangi keadaan langit di atas. 3 hal ini saya pegang. Ini firman. Ini firman Tuhan. Saya mengingatkan engkau. Kau katakan gedung ini akan engkau pakai sampai engkau datang. Ini firman-Mu. Ini firman-Mu terus tak perkatakan. Yang kedua, saya bilang, engkau katakan Tuhan, tempat ini akan kau pakai. Kota ini adalah kota penutup. Lakukan apa yang kau mau. Yang ketiga, saya bilang, Tuhan, kau katakan dari tempat ini keluar pelita-pelita yang terang dan menerangi akan langit. Tak pegang janji-Mu. Saudara, itu terus tak perkatakan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap dengan segala sesuatu yang sudah dihancurkan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Mulailah mereka mempengaruhi akan RT RW. Di pelangnya banyak sekali poster-poster menolak tempat ini dipakai 2 tempat, tapi wis macam-macam saudara. Rasanya sudah tidak ada pengharapan. Ya. Tapi satu perkara, pegang janji seperti Abraham. Abraham pegang janji sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena apa? Usianya sudah tua. Yang dinamakan Sarah sudah mati haid. Udah gak ada pengharapan. Sudah ada di titik terendah. Tapi dikatakan ya, malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Luar biasa. Percaya penuh. Apapun yang saat ini keadaan saudara. Mungkin saudara titik yang terendah. Banyak perkara saudara. Kalau saya mau ceritakan akan semua pengalaman dalam hidup saya. Saat saya ada di titik yang terendah. Yang saya lakukan, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Pasti Tuhan genapkan. Pada masa-masa engkau di titik terendah, waktunya tiba Tuhan akan bawa engkau naik. Pada masa-masa engkau dan saya akan dibawa ke puncak kelimpahan. Minta jaminan Tuhan. Jamin aku Tuhan, jangan aku kepleset. Biar aku tetap pegang akan janji-Mu. Biar aku percaya Tuhan bahwa aku merasakan dari mana aku diambil. Supaya roh kerendahan hati terus ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta para penyembah Tuhan bisa naik ke atas.
kita akan nyanyikan saat aku ada di dalam titik yang terendah. Lagu Oce bisa nyanyi itu enggak ya? Bisa ya? Ya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Tuhan tahu akan keadaan saudara pada saat yang saudara di titik yang terendah sekalipun, Tuhan tetap akan memeliharakan saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, apapun yang menjadi persoalanmu saat ini, taruh tanganmu di dada. Engkau sedang diberkati Tuhan, minta jaminan Tuhan. Engkau sedang ada di titik yang terendah, tidak ada suatu pengharapan. Semua seolah-olah pintu sedang tertutup. Persoalan demi persoalan terjadi dalam hidupmu. Tetap pegang akan firman Tuhan. Tetap pegang akan janji Tuhan atas hidup kalian. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang saat ini taruh di dada mereka, Tuhan. Seolah-olah tidak ada suatu pengharapan untuk kami berharap. Tapi Kau katakan kami harus survive, bertahan hidup, karena akhirnya Engkau akan buat jalan. Kami akan mengalami double porsi dalam hidup kami. Kalau saat ini kami sedang Kau bawa naik terbang tinggi ya Tuhan, sehingga semua apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami mohon jaminan daripada-Mu untuk tidak menjadi sombong dan terkepleset seperti Salomo. Melainkan kami dapat mengerti ya Tuhan dari mana kami diambil, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memberkati orang lain.
menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Meteraikan semua firman-Mu dalam hati kami, supaya kami mengerti ini kekuatan yang kami dapatkan daripada-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, silakan duduk.